Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi dengan Miss Laila. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Adik-adik, ada banyak loh makhluk hidup di sekitar kita. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu juga loh. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Ayo, adik-adik melihat gambar apa? Ya, ini adalah cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Nah, adik-adik pasti tahu kan lagu Cicak di Dinding? Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, sekarang perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Apa makanan cicak? Makanan cicak adalah nyamuk. Nah, untuk menyanyikan Cicak di Dinding, adik-adik perlu melihat tanda. Di sana ada tanda persegi berwarna merah dan persegi panjang yang berwarna merah. Itu artinya persegi merupakan simbol bunyi pendek dan persegi panjang itu merupakan simbol bunyi panjang. Coba adik-adik perhatikan tanda persegi berwarna merah ini. Cicak, cicak. Itu kita menyanyikan dengan nada yang pendek. Dan ketika kita bertemu dengan simbol bunyi panjang, dinding, persegi panjang yang berwarna merah, itu kita harus menyanyikannya dengan nada panjang, dinding. Nah, setelah tahu, adik-adik mesti menyanyikannya dengan memperhatikan simbol panjang dan pendek ya, agar nyanyian yang kita nyanyikan terdengar merdu. Ikan juga merupakan makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Nah, sekarang kita akan belajar melihat perbedaan ciri-ciri cicak dan ciri-ciri ikan. Nah, Miss Laila punya 2 gambar. Ada gambar cicak dan ada gambar ikan. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri cicak. Ayo kita perhatikan. Ciri-ciri cicak yang pertama, cicak dapat bergerak. Ya, ikan juga dapat bergerak. Namun, cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Nah, adik-adik pasti tentu udah pernah melihat cicak merayap di dinding. Kenapa nggak jatuh ya? Karena di kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula. Makanya cicak kalau dia merayap di dinding dia tidak jatuh. Dan ciri-ciri cicak yang terakhir adalah cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang ayo kita cari informasi tentang ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang.
Ikan berenang menggunakan siripnya. Ekornya digunakan untuk membengkokkan arah saat berenang. Makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah: yang pertama, makhluk hidup itu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan yang keenam, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contoh salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 telur loh. Ayo bayangkan adik-adik, telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Ayo perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Dan yang pertama kali kita akan belajar tentang cara membaca bilangan. Nah, Miss Laila punya bilangan ini. Coba adik-adik perhatikan. Nah, bilangan ini dibaca 1000. Nah, di situ sudah ada 4 angka. Ada angka 1, 0, 0, dan 0. Nah, ingat ya, kalau sudah ada 4 angka berarti dia sudah termasuk angka ribuan. Nah, di kelas 2, Nana Ibu sudah belajar sampai angka ratusan. Sekarang di kelas 3 kita akan belajar angka ribuan. Nah, kalau kita urutkan dari belakang, itu ini angka satuan, ini angka puluhan, ini angka ratusan, dan ini angka ribuan. Makanya dibaca 1000. Nah, bilangan berikutnya, coba adik-adik perhatikan. Ini dibaca, ya, ini dibaca 2000. Bilangan ini dibaca 3000. Nah, ini angka selanjutnya. Dan sebelum kita membacanya, kita perhatikan dahulu angka yang paling depan itu angka ribuan. Karena di sini angka 4, makanya kita harus membaca 4000. Sedangkan angka ratusannya ada 1. 1 dibaca 100. Puluhannya 0 dan satuannya 0. Jadi kita harus membacanya 4100. Angka selanjutnya, nah, 4 itu menempati tempat ribuan. Nah, kita akan membacanya 4000. 2 menempati angka ratusan. Kita membacanya 200. 5 menempati angka puluhan. Kita membacanya 50. Dan angka satuannya adalah 0. Kita membacanya 4250. Nah, kalau yang ini bagaimana membacanya? Ini dibaca 10.000. Nah, sekarang kita lanjut untuk belajar menulis bilangan. Nah, coba adik-adik perhatikan di sini Miss Laila tulis 5000. Nah, bagaimana cara menulis bilangan 5000? Nah, yang pertama kita lihat dahulu angka ribuannya. Kemudian angka ratusan, puluhan, dan satuan. Dan di sini hanya ada angka ribuan yaitu 5000. Sedangkan ratusan, puluhan, dan satuannya tidak ada. Berarti kita membuat 5.0, 0, dan 0. Nah, berarti ini dibaca 5000. Lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini Miss Laila tulis 7300. Nah, bagaimana menulis bilangannya? Kita lihat angka ribuannya.
angka ribuannya ada 7, kemudian angka ratusannya ada 3, dan puluhannya tidak ada adik-adik. Sedangkan satuannya pun tidak ada, berarti kita menulisnya 7.3, 0, dan 0. Berarti ini dibaca 7.300. Contoh selanjutnya, Miss Laila tulis 8.450. Nah, bagaimana cara menulis bilangannya? Coba perhatikan. Angka ribuannya 8, angka ratusannya 4, angka puluhannya 5, sedangkan angka satuannya tidak ada, berarti kita bikin 0. Berarti cara membacanya 8.450. Nah, contoh selanjutnya, Miss Laila tulis 6.325. Nah, semakin panjang ya adik-adik. Nah, bagaimana cara menulis bilangannya? Tentu mudah sekali. Kita lihat angka ribuannya, ada angka 6. Kemudian angka ratusannya ada angka 3. Dan puluhan itu ada angka 2, sedangkan angka satuannya itu 5. Berarti kita menulisnya 6, 3, 2, 5 dan membacanya 6.325. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan menulis bilangan? Ya, mudah sekali. Oke, selanjutnya kita mengurutkan bilangan. Sekarang adik-adik perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Nah, tugasnya adik-adik mesti mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Bagaimana caranya? Caranya perhatikan terlebih dahulu angka ribuan. Nah, berarti kita langsung urutkan melihat angka ribuannya. Sekarang angka ribuan yang paling terbesar 5. Berarti angka yang terbesar berarti 5.300. Kemudian mana lagi? Ya, angka 4. Angka 4.300. Kemudian ya 3.300. Setelah angka 3, ya betul sekali 2.300. Dan selanjutnya ya terakhir 1.300. Nah, sekarang mengurutkannya dari yang terkecil. Kalau mengurutkan dari yang terkecil, tentu kita lihat angka yang paling terkecil. Lihat angka ribuan yang paling terkecil mana? Ya, angka 1. Berarti yang paling terkecil angka 1.300. Kemudian mana yang terkecil lagi setelah angka 1? Ya, angka 2. 2.300. Berarti angka yang terkecil selanjutnya ada 2.300. Kemudian selanjutnya ya angka 3.300. Ya, selanjutnya setelah angka 3.300, betul angka 4.300. Dan selanjutnya terakhir angka 5.300 yang paling terbesar. Miss Laila punya contoh lain. Nah, adik-adik perhatikan lagi angka-angka berikut ini. Nanti adik-adik harus mengurutkannya dari yang terkecil, oke? Nah, kita lihat angka ribuannya. Miss, angka ribuannya sama semuanya. Angka 2. Ya, setiap angka ribuannya angka 2. Berarti kita lihat angka ratusannya. Lihat angka ratusan. Mana angka ratusan yang paling terkecil? Ya, angka 1. Berarti angka yang paling terkecil itu kita buat 2.100. Kemudian mana lagi yang setelah angka 1? Angka terkecil setelah angka 1? Ya, berarti angka 3. Nah, berarti kita buat 2.300. Kemudian selanjutnya yang paling terkecil ada 4, 7. Ya, angka 4. 2.400. Kemudian selanjutnya mana? Ya, angka 2.700. Dan yang terakhir 2.800. Contoh berikutnya, coba adik-adik perhatikan lagi ya. Nah, sekarang urutkan dari yang terkecil. Caranya seperti tadi lagi adik-adik. Kita lihat angka ribuannya. Nah, mana angka ribuan yang paling terkecil? Ada 1, 2, 5, 4, dan 3. Nah, kita urutkan dari yang terkecil. Mana yang paling terkecil? Ya, angka 1. Bilangan yang terkecil itu 1.100. Kemudian ya 2.250. Kemudian angka mana lagi? Ya, 3.000.
50, kemudian 4.200, dan yang terakhir 5.400. Akhirnya selesai juga pelajaran kita hari ini. Bagaimana, menyenangkan bukan? Semoga apa yang Miss Laila sampaikan dipahami oleh adik-adik semua. Tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa like dan komen video Miss Laila. Kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari Miss Laila. Dan Miss Laila akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.